Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun teman-teman berada. Ya, selamat datang di acara ngobrol berfaedah bersama saya Widya Narko atau teman-teman yang lain menyebut saya Coach DJ. Seperti biasa, setiap minggu saya akan hadir ke hadapan teman-teman dengan mengundang narasumber yang profesional di bidangnya, yang akan membahas satu topik yang menarik. Nah, kali ini saya dan narasumber saya akan membahas tentang perencanaan keuangan di masa pandemi di momen COVID-19 ini. Saya kenalin dulu ya narasumbernya ya, sebentar. Beliau ini adalah teman baik saya sejak masa sekolah menengah ya. Jadi kami berdua ini tumbuh di kota kecil bernama Kota Jember. Nah, tapi dia kelahiran dari Banyuwangi, 18 Januari 1981, menyelesaikan pendidikan kanak-kanak sampai menengahnya di Kota Jember, lalu melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Pajajaran. Nah, waktu saya kuliah dulu saya sempat beberapa kali bertemu dengan beliau pada saat lagi cari makan, lagi fotokopi ya, kayak gitu. Tapi kita nggak terlalu sering ketemu. Nah, sedikit informasi tentang pengalaman kerjanya. Sejak tahun 2005, beliau bekerja menjadi trainer di perbankan untuk melakukan proses learning dan development kepada tim marketing, kartu kredit, dan KTA. Lalu sejak tahun 2010, di bulan Agustus hingga saat ini, beliau bekerja sebagai trainer di sebuah perusahaan asuransi untuk melakukan proses learning, coaching, monitoring, dan development baik untuk level financial consultant hingga top level leader. Saat ini beliau berdomisili di Jakarta. Nama lengkapnya Tio Rotua Nevi Hutapea. Sehari-hari saya biasa memanggil dengan nama Tio. Yuk kita undang Tio, beliau sudah hadir. Selamat malam Tio. Hai Mas Vivi, selamat malam. Apa kabar? Oh ini kabar baik nih, pertama kali loh aku live di FB. By the way, kita bisa tahu nggak sih yang udah join tuh siapa aja dan berapa orang? Oke, Bisa kelihatan sebentar. nggak? Mestinya bisa, sebentar. Ini kan kebetulan saya harus lihat di ini saya sendiri, sebentar ya. Sebentar. Ini the first nih, everyone. First, ya. Oke. Ini ada keterangan you are in the show. Iya, ini pertama kali di Ya. FB. Pengen tahu Kelihatan aja kok, kelihatan. sih. Udah muncul di notifikasi Tio belum? Kalau udah muncul apa? Kan ini kita kan berteman kan di Facebook. Nah, Iya. Lalu ketika ini live, dia muncul di timeline saya dan timeline teman-teman yang mengikuti saya lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian saya bisa ajak untuk mau nonton bareng, kan ada watch. Ya. Kalau pengen tahu siapa aja yang udah join, terus berapa orang tuh kita berarti nggak bisa lihat ya kalau dari sini. Bisa, ya? Aku bisa nih, kebetulan aku pakai 2 monitor. Jadi satu layar aku melihat Tio ya, di satu monitor yang lain saya bisa ngelihat dari Facebook ya, dari Facebook saya siapa aja yang udah hadir. Nah, ini yang udah hadir ada Mbak Novita Alvina ya dari Cirebon, ini teman baik saya. Kemudian ada Mbak Dinalia, aku manggilnya Inces ya, dia juga teman baik nih, teman baik. Kemudian ada Arina Mardia, ini adik kelasku di psikologi Unpad, beliau juga hadir. Terima kasih sudah hadir teman-teman. Nah, mari kita simak nih obrolan saya dengan Tio. Tapi sebelum masuk ke topik nih Tio, jadi ya kita udah, ya terakhir kita ketemu kemarin tuh sebelum COVID ya, waktu Tio mau pindahan kantor, itu pas kebetulan ketemu dan Tio lagi pamitan in rush gitu, tapi kita sempet say hi gitu ya. Terus beberapa waktu sebelumnya pertemuan kita tuh seringkali nggak terduga ya Tio ya. Tiba-tiba malah saya mau pulang ke Bandung gitu ya, ketemu kamu, ngobrol sebentar, seperti itu. Ya terakhir waktu abang
abangmu nggak ada tuh ya, aku sempet ke rumah ya, Iya. tapi kondisinya kan juga sedang ini. Jadi ya kita relatif nggak ngobrol banyak, tapi ya kita tahu sesekali ketemu ya Tio ya, gitu. Iya, Nah, surprise juga loh. Setiap hmm, ketemu sama Mas Wid tuh apa ya, suka kayak gak nyangka aja Mas Wiwit gitu kan. Kalau ada Mas Wiwit, ada yang ngobrol. Dan yang paling surprise itu kalau pas ketemu Mas Wiwit di kantor yang lama ya. ya, Yang ya, lama kan kantornya Mas ya, Wiwit yang sekarang kan. ya, betul. Surprise banget karena nggak nyangka ternyata Mas Wiwit ada di dunia yang sama dengan saya. Asik ya, Asik ya. dunia menolong orang kita Mas Nah, Wiwit. pertanyaannya, kenapa nggak ngajakin aku kamu ya? Itu dia. Tunggu sampai miring-miring nih handphone aku nih. Tunggu Iya, sampai miring-miring nih ya. Itu iya betul. juga karena gini, karena sejujurnya Hmm, uh, di profesi atau di bidang kita yang saat ini ya, orang tuh masih berpikir kamu emang gak ada kerjaan lain. Nah itu nah, stigma Mas, itu ya. makanya Nah, itu kuat banget ya, Tio ya. iya, 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 makanya iya. kenapa saya itu aku tuh udah dari 2010 di Hmm. dunia Dunia kita ini ini. menolong, dunia menolong orang ini Itu ya. ya itu ada lagunya loh, dunia ini gitu ya, di dunia ini. Tapi sejujurnya baru sekali ngajak temen untuk sama-sama menolong orang. Tapi itu ternyata juga masih belum mendapatkan Oke. respon yang positif. Oke, nggak apa-apa kan pilihan Ya, juga ya. proses ya, ya. I see, I see. Ya, aku juga terus terang Iya. surprise juga sih waktu ketemu di kantor waktu itu dan ya kamu bilang, Mas aku mau pamit bla 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 gitu. Terus aku pikir wah, ternyata udah dari 2010 gitu ya. Berarti kan 10 Iya. tahunan gitu dan tampaknya ya kamu kayak menemukan dunia yang memang kamu suka gitu di dunia kerja yang sekarang ini. Iya Ya, aku sih. perhatiin. Ya, Benar-benar. ya. Nah, kebetulan nih pas momen, nah ini kan topik kita kan tentang perencanaan keuangan di momen pandemi ini. Ya, sedikit cerita Tio, waktu COVID-19 ini menyerang negara api, ya, sejak akhir Maret dan kemudian kita semua Iya. harus isolasi mandiri dan lalu diikuti dengan PSBB itu eh, dunia bisnis itu lumayan apa tertekan ya. Jadi ada gambar kan, ada siklus yang bidang-bidang bisnis yang mengalami tekanan, ada yang bertahan dan ada juga yang kemudian diprediksi bisa melejit gitu. Nah, dari teman-teman di sekitarku itu banyak yang kemudian Oh, mengalami perubahan gitu di dalam kegiatan ekonominya. aku kenal nggak Nah, sama mereka? Oke, kepo. enggak. Ini Kepo, kepo, kepo. teman-teman Oke teman-teman yang ya. umum lah, teman-teman yang sering. Jadi Oh, oke. ya beberapa teman profesi psikolog gitu Ya. cerita, aduh ini konsul apa kegiatan konsultasiku menurun nih karena biasanya aku setiap hari bisa 2, 3, 4 orang ketemu muka karena COVID nggak bisa ketemu kan dan akhirnya belum waktu itu awal-awal kan belum ada bisa konsultasi online pakai seperti ini ya belum ketahuan gitu jadi mereka masih wait and see dan kalau nggak salah di awal-awal itu ya kegiatan konsulingnya kegiatan sukarela gitu untuk ngebantu uh, masyarakat mengatasi apa ya kekagetan ketika menghadapi pandemi ini. Nah, jadi ketika dengerin curhatan mereka, ya rata-rata kan yang diomongin adalah terkait keuangan. Aduh, Mas incomeku, Fit, yes, Mas Fit, bentar deh. Aku tuh boleh, kayak dejavu loh. Mungkin karena efek kita satu sekolah ya. ya, Aku ya, tuh kayak dejavu loh. Pas Mas Fit ngomong tuh, aku teringat zaman masih SMP di SMP 3 waduh, Jember. Ternyata Mas Fit gak berubah ya. Stylenya masih sama. aduh, aduh, Aku aduh, jadi aduh, aduh, keinget zaman SMP. Iya, masih sama. Karena dulu kita bareng kan di ya, paduan pada Padus suara, ya. Padus kan kita sempat bareng ya. ya, Dan ya, ternyata Mas Wid tetap sama loh. Oke, lanjutkan Mas Wid. Aku kayak jadi teringat flashback aduh, zaman asik, dulu. that is compliment, thank you, ya, jadi balik lagi dari curhatan-curhatan itu aku menangkap ya ternyata pandemik ini mempengaruhi situasi keuangan beberapa teman-teman, baik itu yang profesional ataupun yang non formal sekalipun ya, kayak mungkin
ya teman-teman yang di Grab, Gojek, driver dan segala macam. Terus kemarin aku ngambil rapot di sekolah anakku tuh uh, supir antar jemput anak-anak itu pun ya jadi nggak ada activity kan, nggak ada pekerjaan yang bisa menghasilkan. Nah dari situ Iya, benar. yang menimbulkan ini juga ya, ya aku bersyukur gitu. Kita berdua ini ada di bidang yang ya alhamdulillah so far historicalnya tuh Iya, tahan kritis ya, apa tahan krisis. Kita iya, ya mau krisis mau enggak ya alhamdulillah bisnis di bidang yang kita jalanin berdua nih ya pasti diperluin gitu. Dan justru aku juga mendapat hikmah di momen sekarang ini, aktiviti yang aku lakukan di bisnisku itu semakin mudah ya untuk melakukan, membantu orang, untuk iya. mendevelop orang dan seterusnya gitu Tio. Nah mungkin kalau yang Tio rasain sendiri seperti apa nih ketika pandemi ini terjadi Tio? Iya, jadi sebenarnya kalau ngomongin pandemi itu kayak berasa lagi sayang-sayangnya diputus. Nah, itu perasaannya kayak gitu. Gitu ya. Ini bukan curcol Iya, kan? karena gini, karena karena aku tuh kalau lihat Mas itu aku jadi kayak flashback zaman SMP dulu loh, beneran. Jadi semua memori SMP tuh kayak srup masuk gitu Waduh, ya. menyeruak ya, menyeruak. Masuk Pak Eko, iya masuk Pak Eko, jadi kebuka semua. Benar, karena kalau bicara masalah pandemi Mas Wid ya, itu kan Hah? nggak ada yang pernah tahu kan bahwa ini tuh Betul, akan ada terjadi. gitu. Banyak masalah, jadi iya bener banget. Banyak krisis, iya bener banget. Pengaruh nggak? Iya pengaruh banget. Contohnya nih, Ya, beberapa teman-teman itu ada yang sudah mulai dipotong gajinya. Gajinya ya, nggak ya. seberapa, dipotong pula 50% dengan Hmm, kondisi punya anak yang bukan cuma satu dan biaya sekolahnya ya, mahal. Nah itu kan berasa ya, betul. berasa banget. Nah Yes, yes. kalau bicara mengenai kondisi ini tuh karena background kita kebetulan sama gitu ya, 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 sama-sama bicara mengenai perencanaan keuangan. Serius banget ya, nih ya. Ini betul. kalau itu ada teman-teman aku yang join nggak? Ada teman-temanku yang join karena Eh, kalau mereka tahu aku kayaknya Tio serius banget gitu ya. eh, Maafkan sebentar saya ya, teman-teman, aku saya ikut serius ya. sedikit ya. Karena enggak, takutnya ntar teman-teman SMP gue merasa, oh dia serius banget mendadak malam hari ini. Belum ada sih. Aku belum ngeliat nih. Kita viewernya ada Oh, 7, ada 7. Yang say hi itu rata-rata masih teman-temanku. oke. Ya, Kemana udah nih apa? teman-temanku Hmm, semua ya? Oke. ya, Jadi apa? sebenarnya kalau ngomongin pandemi itu, ini nggak akan terlalu berpengaruh ketika Hmm, kita sudah punya persiapan secara finansial. oke. Sebenarnya seperti itu. Hmm, Nah, kenapa aku bilang kayak gini gitu ya? Kalau kita melihat ke dalam piramida perencanaan keuangan, Mas Wid, yes. itu tadi aku udah bikin versi Oke. ala-ala ya, versi Ya, digital. ya, Nah, ini dia ya. Ini ya, ini ini adalah piramida perencanaan keuangan. ya. Ini ibarat kata ini rumah, Mas. Ya, ini Hmm. rumah. Ini Mhm. tuh pondasinya. Ini tuh Oke, atapnya. kebutuhan dasar ya, Mana nih? proteksi dasar ya. Ya, Nah, ini ya, nih ya. atapnya. Ini Oke, tuh pondasinya. ya. Kelihatan ya. Nah, Kelihatan, kelihatan. kalau yang namanya kebutuhan dasar, itu kan kita udah pasti punya. Itu kan Yes, pekerjaan. betul, Oke, di betul. masa pandemi ini kerjaannya kena badai nih. Ya, Bersyukur kondisinya saat ini kita so far so good gitu ya. Namun kan ya, tidak ya. menutup mata di luar sana banyak juga teman-teman yang Terhenti, kondisinya juga terganggu. tidak Ya, iya terhenti, hmm, terganggu segala macam gitu ya. betul. Nah, berikutnya saya belum ngomong masalah proteksi keluarga nih, saya belum ngomong. Saya Ya, ngomong yang ini dulu nih, yang dana darurat. Nah, ini yes, dia. itu banget Kelihatan tuh. ya. Betul. Oke. Jadi dana darurat ini tuh posisinya tuh ada di bawah. Ya, Ibarat kata kalau ini rumah, fondasi itu kan harus kuat ya, harus strong. Ya, ya, harus kuat, harus strong fondasi itu. Oke, selama ini kalau kita bangun dari rumah itu pasti kuat fondasinya. ya. Atapnya itu memang harus kuat. Namun kalau atapnya ini kuat, fondasinya nggak kuat kan, ambiar juga ya Ambiar, ya, sama-sama kan. betul. Jadi
Ya, ya, ambyar. Nah, betul. kenapa sekarang itu mulai banyak yang fondasinya ambyar? Karena di posisi yang ini, yang dana darurat ini belum ada nih. Ya, 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 ya. Saya pernah belajar itu untuk lajang 6 kali Iya. pengeluaran, kalau udah menikah minimal 12 kali gitu ya Tio ya. Bener ya? Nah, benar banget, benar Oke. banget. Jadi Ya, poinnya di situ sih Mas, poinnya di situ. ya, ya, Memang nggak ya. mudah, karena kalau ngomongin Betul. masalah kondisi keuangan tengah pandemi, kalau memang kita punya dana darurat tuh aman. Tadi Mas Wid kan udah ngomong Ya, nih, ya, bicara mengenai dana darurat, itu kalau single ya, minimal 3 kali dari pengeluaran. ya. Uang tabungan Minimal kita ya. yang ada Nah, standby, minimal. Kalau ya, pengeluarannya sebulan 10 juta, berarti harus ada uang yang standby 30 juta nih betul. Iya, minimal. betul, Ya betul. kan? Ya, Kalau merit belum punya anak itu minimal 6 kali. Jadi kalau pengeluarannya oke. 10 juta, berarti 60 juta. Harus 60 ada juta. uangnya nih standby. Ya, ya, ya. Kalau merit punya anak itu minimal 12 kali. Berarti kan Oke. 120 juta tabungannya yang harus Ya, standby. ya, ya. Ya, ya, betul. Oke. Nah, kalau ini ada, Mas Wid ketawanya Ya. bukan ketawa curhat kan ya? Enggak, enggak. Enggak ya. Ya, enggak. Karena ntar Ya, aku mau curhat, karena aku ntar mau curhat loh mengenai dana boleh, darurat boleh. ini loh ya. Ya, boleh, Tapi boleh. Mas, sorry Mas, aku tuh Ah, gak gaptek. Ini langsung connect sama Facebook aku juga kan, jadi teman-temanku tahu aku lagi live kan? harusnya ya. Harusnya ya. Bentar ya, aku coba cek. Eh, ya, harusnya ya. Sorry karena aku agak-agak Nggak apa-apa. harusnya iya Nanti kan kalau ya? Oke oke. misalnya agak ini kan aku akan tayangkan di YouTube nanti. Oh Ditayang di ya YouTube, oke. linknya nanti Tio bisa Oh ya. luaskan meskipun mungkin Oke. jatuhnya Ya nggak ampun, wajib. I goes to YouTube. Oh my god. Iya dong. Jangan God, oh my khawatir, god. jangan Oke. khawatir. Jadi ini the beauty of ini platform broadcast ala-ala ini ya membuat kita jadi punya studio sendiri, Tio. Oh, keren, 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 Eh, keren. Memang juara deh Mas Iwit. Pinternya nggak aduh. habis-habis dari dulu, beneran loh Mas. Oh Nggak ya, habis-habis tuh aduh. pinter. Disimpan di mana? Nggak tahu. Ya ini mengalir aja, mengalir. Ada. Nah, kalau kayak tadi tuh Mas, sebenarnya kalau kita Hmm, punya dana darurat, at least ya, ketika ada kondisi yang terjadi, kita masih akan lebih stabil. ya. Kita Punya kan waktu buat masih mikir ya. lebih, Punya waktu iya, buat mikir. Betul, betul. Jadi bener. buat Katakanlah, ngapung kalau bahasa saya. bener, bener. Ibarat Nah, kata itu kita punya pelampung. Jadi kalau ngapung kita ya. naik kapal, saya Hmm. tuh inget banget kata Coach Hendra Sensei. Mas Yud pernah dengar nggak? Hendra Sensei. Nah, pernah dengar, pernah dengar. Ya, beliau bilang ketika ada saving, kemudian Hmm. ada investment, maka Ya. saving sama investment ini itu harus sempurna nih perpaduannya. Sama Hmm. apa? Nah, tunggu. Satu itu nanti setelah ini saya kasih tahu. Ya. Nah, balik lagi Oke. ke tadi, Mas. Hmm. Dana darurat itu posisinya ada di sini, di Ya, di pondasi. dasar ya, fondasi ya. Pertanyaannya atau pertinyi ini, nah Hmm. pertanyaannya, kalau nggak ada uangnya, terus Ya. gimana? Gitu kan. Aduh, itu pasti ruwet Oke, itu. kalau Perasaannya nah nggak enak itu, banget kalau itu. nggak, nah itu dia. Nih daripada kita panjang lebar ngomongin dana darurat, Ya. kayaknya ada ini ya. Oke, Ah, pertanyaannya nih, ada nggak nah, uang yang mau dikelola? Nah itu yang paling penting nah tuh itu Mas. betul. Kalau kayak gini kan Tulisan teman-teman bisa browsing, ya, betul, Tapi kalau betul. uangnya nggak ada, gimana? Pusing pasti, pusing. Oke. Kalau saya sih ngebayanginnya gini, Tio. Pada saat ya nggak usah ngomong pandemi ya, sehari-hari kita kan udah punya operation cost ya, operasional, Iya. biaya operasional kita lah. Setiap orang tuh punya tuh. Ketika kita dulu kuliah, saya inget banget ya, kuliah tahun 97, 98, mamaku tuh transfer 500.000, Tio. 500.000 zaman itu kan mungkin udah gede ya, udah gede. Itu Itu gede loh. buat, Aku 300 loh. Zaman itu nah, aku 300 loh. nah tapi aku nggak pernah habisin tuh, Tio. Aku cuman pakai 100 sampai
250 lah. Dan aku berusaha saving setengahnya. Nggak tahu kenapa tuh dapat pikiran dari mana, saving 250.000 per bulan. Gitu. Nah, at the end of the year tuh biasanya aku bisa punya opsi tuh. Aduh, pengen beli. Waktu itu zamannya jam tangan. G-Shock, yo. G-Shock. 175.000 gitu ya. Anak basket ya? Iya, iya. Karena yang pakai jam tangan G-Shock tuh anak basket biasanya. Oke, ya begitulah. Pokoknya itu apa ya, filosofinya sebenarnya kalau ngomongin jam tangan, G-Shock itu dari zaman SMA kan kita tuh ikut Sispena ya kalau di SMA 1 ya. Pencinta alam. Nah, pencinta alam itu kan karakteristiknya adalah tough. Waktu itu aku mikir kalau aku beli barang, aku tuh pengen barang-barang itu tough, kayak tas yang durable lah, jam tangan, kayak gitu. Sampai sandal gunung aja kan sangat dipilih ketimbang sandal casual gitu, karena itu masih ke bawah tuh sampai kuliah tuh. Jadi kalau aduh pengen jam nih, belum mikir jam casual yang kayak model-model misalkan Seiko, Jarum itu nggak mikir waktu itu, pokoknya digital. Meskipun setelah dipakai akhirnya kita tahu kelemahannya apa kan. Nah sekarang udah jadi bapak-bapak, nah, udah bergeser dah tuh. Udah bergeser. Nah gitu itu. Agak nyimpang dikit. Nah lanjut lagi Tio. Itu nggak nyimpang lah, Sweet. Itu nggak nyimpang loh, serius. Itu nggak nyimpang karena gini, nggak kebayang kalau Mas Wiwit tidak membiasakan diri untuk memiliki dana darurat untuk kepentingan tadi. Pasti Mas Wiwit nggak akan bisa survive dengan segala impian. Betul. Bener ya? Betul banget. Nah, oke. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari dana darurat kalau bicara mengenai keuangan di masa pandemi? Fungsinya adalah kayak gini nih, kayak seperti kondisi yang terjadi di luar perkiraan kita. Resiko yang terjadi di luar dari yang kita bayangkan. Udah nggak on track nih planningnya, udah ambiar semuanya karena pandemi. Stay at home 3 bulan, tapi tetap harus jaga kualitas makan, beli vitamin segala macam. Betul. Benar ya? Oke. Nah, that's why fungsi dari dana darurat untuk menjaga resiko yang tadi. Kalau ini ada, bisa dipastikan kita masih bisa survive. Pertanyaannya, ada uangnya nggak? Nah, itu dia tuh. Kalau bicara mana uang yang mau dikelola, nah itu yang terpikirkan tuh adalah sebentar. Nah, beneran nggak uangnya nggak ada? Nah itu maksudnya. Beneran nggak uangnya? Harus dilihat lagi ya. Iya, karena gini, contoh nih kayak aku ya. Namanya perempuan ya, kalau misalkan gak niat nih mau ke mall, tapi aduh kayaknya lagi butuh stress release, sok-sokan stres, sok-sokan banyak masalah, ya kan, ke mall, niatnya cuma jalan-jalan, tapi apa daya, ketika udah ngeliat, hah serius, yang itu lagi diskon, gila itu jarang banget diskon loh, oh my god gitu kan, terus ini kan ini yang aku pengen banget, ya ampun murah banget, cuma jadi 500, 500, tadinya nggak niat dong, akhirnya kebeli 500. Terus nanti, begitu tanya, punya tabungan nggak? Aduh nggak mungkin, banyak pengeluaran, semua naik, ini itu segala macam. Nah pertanyaannya tadi yang 500.000 tadi, masuk ke budget nggak? Tapi kan aku butuh. Nah akhirnya rasionalisasi. Aku butuh, Nah, itu yang warna kayak gitu udah punya berapa? Yang warna merah itu punya berapa? Aku tapi kan beda model. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara uangnya ada atau nggak ada loh uangnya. Ada. Bocor halusnya itu yang nggak nahan, Mas Wit. Yes. Benar. Cuman aku ngelihatnya gini, kalau mungkin bersyukur ya, aku dari awal udah paham. Meskipun kalau bicara realitas, ada momen di mana aku pernah kepleset, salah ngambil keputusan. Ternyata misalnya kartu kredit nih cara makainya salah ya, itu adalah kita juga ngalamin. Tapi balik lagi ya, tentu ketika ada problem itu kan ya kita berusaha ngatasin kan, menyelesaikan dengan cari sumber penghasilan yang memang lebih nantinya gitu. Tapi dalam proses perjalanan hidup tuh pasti setiap orang ya ada momen-momen dia lurus aman gitu, tapi ada momen-momen ya namanya lagi iman turun gitu ya. Jadinya salah ngambil keputusan, jadi kepleset ya. Tapi harapannya sih setiap apapun yang terjadi,
kita semua bisa bangkit lagi ya, bangkit untuk menata lagi gitu. Dan momen ini rasanya memang kayak jadi reminder dari Tuhan tuh bahwa, hey, tar dulu, lu selama ini lifestyle lu, kebutuhan lu itu sebenarnya wajar atau enggak? Nah, kayak gitu. Karena aku Itu ngerasa dia, benar. di momen sekarang ini kan transportasi turun ya, Tio ya. Maksudnya gini, waktu sebelum Ya. ini kita mobilitas kan tinggi ya. Aku tiap sebulan sekali itu pasti ke Jakarta seminggu. Which is itu udah uang transport pulang pergi, terus di dalam aktivitas hari-hari itu kan pasti minimal minum deh, beli minum 20.000, 30.000 gitu. Kalau meetingnya bisa 3-4 tempat, ya kali 4 gitu ya, itu kan lumayan gitu ya. Nah sekarang pengeluaran itu nggak ada, tapi yang jelas basic needs, kebutuhan dasar ya kita tetap keluarin karena namanya makan, dapur kan harus. Nah, tapi yang pengeluaran kayak bensin, BBM itu drop, jajan itu drop, dan itu jadi penghematan sebenarnya. Gitu. Benar. Nah, kalau aku ya Mas, jadi gini, aku dulu waktu zaman kuliah itu setiap bulan 300 dan itu aku masih bisa ngutangin temen yang uangnya lebih banyak. Canggih ya. Ini bukan sombong, bukan congkak ya, tapi kebanggaan juga sih. Aku ingat temanku itu, aku ingat banget temanku itu 1 juta bulanannya, gila ya. Tahun 2000 loh, 1 juta loh. 2000. Iya, tahun 2000 loh 1 juta. Bulananku waktu itu 300.000. Tapi akhirnya karena aku lagi skripsi, akhirnya mamaku berbaik hati menambahkan. Karena aku bilang, "Ma, karena aku harus beli kertas, beli tinta, bolak-balik ke kampus segala macam gitu kan." Ya udah ditambah jadi 500. Kabar baiknya, temanku yang 1 juta ini uang bulanannya itu ngutang ke aku loh. Iya. Nah, aku juga bingung kan. Kok bisa ya? Dia kan 1 juta ya, dia ngutang ke aku. Aku 500.000, aku masih bisa ngutangin dia 100.000. Berarti kan artinya aku masih punya tabungan 100.000. Nah, ternyata kalau aku tadi flashback sambil aku preparing untuk kita malam ini, nah waktu itu yang aku lakukan dan sekarang pun juga aku lagi mencoba lagi karena kondisinya ini kan setelah menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan, asik ya, setelah menghadapi banyak challenge, ada beberapa hal yang di luar planning, udah nggak bisa lagi ideal. Tapi ini aku lagi on proses untuk pertama, fokus kepada hal yang wajib aku bayar, Mas Fit. Itu caraku sih. Fokus pada hal yang wajib dibayar ya. Iya, fokus pada hal yang wajib dibayar, kewajiban itu yang harus dibayar. Kalau aku nggak bayar itu, selesai udah kehidupan gitu kan. Seperti apa, sekolah anak, bayar listrik, bayar air, beli makanan gitu ya, beberapa tagihan. Beberapa banyak katanya ya. Itu wajib. Nah, setelah itu baru deh aku melakukan hal yang sebenarnya aku bisa lakukan di rumah. Contoh nih, lagi pengen makan mie goreng. Selama ini sebelum ada krisis tinggal online ya. GoFood. Ya, tinggal online. Berapa sih? Murah, online. Tapi sekarang aku mikir, kondisi ini kita nggak pernah tahu. Perusahaan kita nggak pernah tahu, kekuatannya masih sejauh mana. Akhirnya mulai nih, caraku adalah masak di rumah. Oke, kalau lagi pengen minum kopi, pengen minum es kopi, bikin di rumah. Kecuali pengen banget gitu ya. Pengen dan lelah ya. Akhir bulan, closing date. Nah, itu. Pengen dan lelah, oke lah. Menghargai perjuangan diri. Rewarding ya, self rewarding. Tapi aku batasin, Mas Fit. Ya, self rewarding itu penting loh. Jangan sampai kita niatnya untuk saving, untuk masa depan kita stres. Jangan sampai. Betul. Itu malah imunitas kita drop, bahaya juga. Yes, bener, nggak bagus juga. Nah, setelah aku mengatur semuanya, sebisa mungkin di rumah, kecuali self rewarding tadi, dan aku mengatur, Mas Fit, self rewardingnya sebaiknya kapan? Jangan everyday juga. Misalkan di akhir minggu, gantinya malming kayak gini, oke nggak apa-apa lah, order gitu ya.
Tapi dibatasi, nanti begitu masuk ke weekdays mulai masak lagi segala macam. Itu lebih sehat juga kan? Betul, betul. Dan yang paling penting adalah dan apa Mas Fit? Dan lebih hemat, preparasinya tuh bisa untuk 1 minggu ke depan gitu kan ya. Yes, benar. Dan aku sekarang nekat harus nabung. Harus, nggak bisa enggak. Ya. Terus mulai mikir gini, ini perempuan susah gampang loh. Di online shop, ya ampun lucu banget. Aduh ya ampun nih lucu. Nah, ini kayaknya belum punya ada. Ya ampun nih warna ini bagus ya. Aduh gitu. Balik lagi. Sekarang aku lagi belajar pakai logika. Beli ini, kalau beli ini baju yang itu gimana? Kepake nggak? Oh iya ya. Jangan sampai tumpuk nggak kepake. Ya, jadinya ya menu-menuin lemari doang ya. Nah, bener. Akhirnya apa? Aku cuma gini aja, nggak apa-apa, lihat-lihat aja. Lihat-lihat, ya nyenengin mata, self rewarding. Kalau lagi butuh banget, aku akan beli. Kalau enggak, ya udah, cuma nyenengin hati. Karena tadi fokusnya harus nekat bisa nabung. Nabung itu kalau nggak dipaksa nggak bisa. Betul banget. Dan nabungnya aku 2, Mas Fit. Nabungnya 2 nih. Nabung untuk dana darurat, sama nabung untuk proteksi jangka panjang. Oke. Paksa menabung ya. Gitu. Iya. Paksa menabung untuk dana darurat. Dana darurat dan untuk proteksi jangka panjang. Harus 2 nih nabungnya. Ya. Oke. Kenapa 2? Karena itu semua tuh ada di pondasi. Di bawah tadi ya. Ini dia. Ada di sini. Nah, aku udah prepare spidol merah loh, ya. Biar kayak speaker profesional gitu. Iya dong, masa kalah sama Jensi aja udah. Murid-muridnya bisa. Ini kan akan the next kan ya, kita berlanjut the next loh ini ya. Iya dong. Jadi, nah ini kenapa aku nekat nabungnya harus 2? Karena ini. Ya. Nah ini, yang dilingkari merah, dana darurat, proteksi keluarga, dan dana darurat itu adalah 2 hal yang harus kita punya karena itu pondasi. Tadi balik lagi ya, kebanyakan dari kita Mas Wid itu yang bagus ininya nih, atap rumahnya bagus. Ya. Apa itu? Punya perhiasan, kemudian punya mobilnya keren. Kemudian gadgetnya keren banget, canggih kekinian gitu ya. Dan punya banyak hal. Namun lupa, itu semua adalah bagian atap. I see. Ya. Oke, kalau menurut Mas Wid nih, rumah yang bagus dan yang kuat atapnya, pondasinya biasa, ketika ada badai, ketika ada hal yang terjadi di luar kendali, kira-kira apa yang terjadi Mas Wid? Ya bisa roboh rumahnya. Karena pondasi ada pilar kan, ada tiang. Kalau pondasinya goyang, tiangnya miring, atap udah pasti reot ya kayak gitu lah. Jadi emang baseline-nya harus kuat. Baseline-nya emang harus kuat gitu. Benar. Dan ketika kuat itu di kondisi-kondisi badai, hujan, panas, ya relatif nggak ada apa-apa ya. Kalaupun ada kerusakan, ya mungkin kalau rumah tuh bocor kecil kita bisa handle gitu. Bocor kecil itu Mas Wid, kecil itu kita akan bisa atasi kalau punya dana darurat. Ya, betul, setuju Tio. Selama ini biasanya kalau ada rumah bocor, rumah kebanjiran, ada sofa rusak karena kena banjir, itu ngambilnya dari dana yang sama untuk kesehatan, dana yang sama untuk pendidikan. Biasanya gitu tuh. Karena nggak usah orang lain, aku juga gitu. Iya, aku juga gitu Mas Wid. Jadi aku sih nggak mau ngomong orang lain ya, ngomong diri sendiri aja. Aku juga gitu. Kenapa? Nah tantangannya adalah ada saat dimana mungkin kita ngerasa ini terlalu ideal. Kenyataannya belum bisa seideal itu, setuju. Tapi ketika kita tahu bahwa itu ideal dan itu bagus, pelan-pelan nih kita harus nekat mau mencoba. Dengan cara apa?
sekarang yang aku lakukan adalah aku mengorbankan style, dalam artian bukan mengorbankan jadinya lusuh, enggak ya. Maksudnya nggak usah terlalu ribet pengen punya baju model ini, warna ini, yang kayak gini, enggak. Yang penting aku ada, layak pakai. Nah, uang ini mulai nih untuk nabung. Untuk jangka panjang dan untuk dana darurat. Gitu Mas Wit. Nah, aku mau nanya Tio, kalau dana darurat, ya menurut Tio, instrumen yang bisa dipilih oleh teman-teman nih apa nih? Apakah cukup di tabungan nyimpennya, atau jangan di tabungan mah sewaktu-waktu bisa mudah nariknya gitu. Tapi mungkin di instrumen misalnya deposito, atau ada apa yang lain yang memang bisa Tio rekomendasiin untuk dana darurat Tio. Dana darurat. Ya. Oke. Nah, back to ini tadi ya. Soalnya ini andalan banget nih. Tapi kelihatan kan ya? Kelihatan. By the way Mas udah ada berapa sih yang lihat kita ngobrol? Aku suka kepo soalnya yang kayak begituan. Ya. So far ini up and down antara 7 orang. Tapi yang bertahan nih memang teman-temanku nih yang kelihatan komen ya. Yang kelihatan komen sebentar. Ya. Oke. So far antara 5 sampai 7 orang. Nah, nggak apa-apa. Mereka ngikutin. Oke, sip. Thank you Mas Wit, thank you banget. Ya, jadi gini. Kalau bicara instrumennya apa nih yang tepat untuk alokasikan dana darurat? Nah, dana darurat itu kan ada di basic ya, ada di sini ya. Betul. Di pondasi. Artinya ini kan adalah untuk kebutuhan yang memang kita urgent banget nih. Contoh kalau ada keluarga yang sakit, kita nggak mungkin nggak ngasih bagian support ya. Ada duka cita, kemudian kerusakan rumah dan lain sebagainya. Oke, itu berarti harus bisa cepat diambilnya. Nah, instrumen yang bisa cepat itu kan biasanya tabungan. Ya, tabungan berarti otomatis kita fokusnya ke ATM. Benar ya? Nah, kemudian juga ada deposito. Tapi deposito ini pun juga kalau yang 12 bulan jangan terlalu kepanjangan juga, mungkin dibagi, ada yang 3 bulan, ada yang 12 bulan. Karena kalau 12 bulan, dipecah. Belum jatuh tempo, itu ketika kita mau ambil kena penalti. Langsung dong ya, ambiar lagi ya. Terus udah gitu, dipecah tadi, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan. Kemudian bisa juga seperti reksadana, bisa juga seperti itu. Namun ini ada alokasinya. Alokasinya itu disesuaikan aja dengan kondisi keuangan masing-masing. Karena ada orang yang mungkin finansial income-nya dia ya, sumber income-nya dia banyak, jadi buat dia dana darurat itu dia bisa simpan di tempat yang kayak deposito gitu ya. Tapi mungkin ada keluarga, ada orang yang finansial income-nya nggak mungkin ya, atau standar ya, standar ya, itu sebisa mungkin di ATM-nya itu, tabungnya itu agak lebih di ekstrakan daripada yang di deposito. Karena deposito ini kan kita nggak pernah tahu kapan kita butuh dan dia jatuh temponya kapan. Betul. Nah, saya jadi ingat nih, beberapa waktu yang lalu saya pernah dapat ilmu dari salah satu financial planner juga. Dia bilang seseorang itu sebaiknya punya rekening tabungan itu ada 3, dia bilang. Ada 3 rekening di bank. Jadi 3 rekening ini ya tentu sudah diatur peruntukannya. Yang satu buat operation hari-hari, rekening A gitu ya di bank A. Yang satu rekening B, entah di bank yang sama atau berbeda, saya nggak terlalu ini. Tapi yang jelas punya 3 rekening. Nah, salah satunya tadi dana darurat itu, menyimpan dana darurat di rekening yang C misalnya. Seperti itu. Itu benar ya Tio ya? Pengaturan seperti itu bisa dilakukan ya oleh teman-teman kita ya, oleh kita juga ya. Iya. Itu yang dibilang Mas Wit pasti tahu lah, kan ilmu kita sama ya. Keranjang batu. Sama ya ilmunya ya. Jadi kan kita tidak sebaiknya tidak menyimpan telur di keranjang batu, telur emas emas. Sebaiknya tidak menyimpan telur di keranjang yang sama. Ini harus dipisah-pisah keranjangnya.
Ada yang di keranjang A, keranjang B, keranjang C. Tadi yang Mas Wid bilang. Tapi memang tantangan Mas Wid. Ini tantangan buat generasi kita, yang generasi muda ini ya, generasi muda ini. Mungkin karena kita ngerasa kan saya masih muda, masih produktif, masih kuat, aman lah itu ntar aja, tarsok, ntar besok. Nah, ini yang enggak, ini adalah yang harus mulai kita rubah nih pelan-pelan. Karena ternyata banyak sekali sekarang usia muda itu menghadapi tantangan usia muda yang terkena sakit kritis. Gak usah jauh-jauh deh, saya mengalaminya sendiri. Pasangan saya, suami saya itu terkena sakit kritis di usia muda dan bahkan sudah berpulang dulu berpulang ke surga. Nah, ini berasa banget sih, berasa banget saat itu ternyata dana darurat saya itu masih sangat tidak ideal. Sangat tidak ideal. Karena memang ada banyak faktor faktor A, B, C segala macam. Nah sekarang pun kalau ditanya, sekarang gimana yuk? Kalau mau ngomongin idealnya, nggak bisa juga dan belum ideal juga. Ini kita ngomong fakta ya. Nggak ideal juga dana darurat saya. Dan bahkan saya pun juga kemarin-kemarin itu masih menyimpan di kantong yang sama loh. Padahal saya tahu ilmunya. Saya tahu. Nah, kenapa kok masih menyimpan di kantong yang sama? Ternyata dulu masih mikirnya tuh mikir yang happy. Kan pengen santai, pengen relax. Boleh dong menikmati hidup, beli ini. Boleh dong menikmati hidup, liburan ke sana segala macam. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, ketika saya nggak melakukan beli itu, saya juga nggak rugi-rugi amat. Ruginya sekarang nih, dana daruratnya jadinya nggak maksimal. Jadi tipis ya. Nah, that's why ini yang saya sekarang udah mulai nih Mas Wid, udah mulai benar-benar mengatur kembali ya. Harus mengatur, lebih baik sadar daripada enggak sama sekali kan. Jadi sekarang saya bersyukur banget, puji Tuhan, alhamdulillah ya sudah punya sudah bisa melakukan yang ini, yang pondasinya sudah on proses. Sudah ada proteksi, beliin proteksi untuk anak gitu kan. Juga sudah mulai preparing dana darurat gitu. Lebih baik memulai meskipun terlambat daripada enggak sama sekali. Setuju. Nah, satu lagi nih Tio yang saya juga tertarik ya. Tadi dana darurat udah dibahas dengan cukup jelas. Yang terkait proteksi keluarga nih. Pertimbangan Tio nih. Tio kan akhirnya sekarang sebagai single mother ya. Jadi ibu dengan satu anak ya, Mercy. Nah, proteksi yang penting buat keluarga itu ya sebagai pencari nafkah utama nih di sisi Tio sekarang, apa sih yang harus kita siapin buat anak kita, buat diri kita sebagai pencari nafkah, Tio? Mungkin teman-teman yang lain juga kita perlu perlu sharingin lah ilmunya gitu supaya nggak kelupaan. Proteksi. Itu simple sih Mas Wid sebenarnya. Balik lagi. Saya bisa bayar listrik, bisa bayar air, bisa beli makan, ngisi kulkas, bisa GoFood segala macam. Itu karena saya punya pekerjaan, saya punya income. Betul. Kenapa saya punya income? Karena saya layak untuk bekerja. Kenapa? Sehat ya. Saya layak untuk bekerja karena saya sehat. Baik lagi. Kalau jangan saya deh contohnya orang lain gitu ya. Kalau si Mr. X, jangan aku gitu ya. Kalau si Mr. X itu cancel. Kalau si Mr. X itu dia nggak sehat, maka dia nggak bisa kerja. Ketika dia nggak bisa kerja, maka dia tidak akan dihargai oleh perusahaan. Ketika dia sudah tidak dihargai oleh perusahaan, maka dia akan dirumahkan. Ketika dia dirumahkan, akhirnya selesai. Penghasilannya mulai terhenti, terhalang. Nah, akhirnya tutup usia. Ketika tutup usia ini, beliau sudah tenang ya di surga. Namun keluarga yang ditinggalkan, ini yang jadi masalah kan? Betul. Harus survive. Nah, jadi siapa nih yang pertama kali harus di cover? Yaitu si pencari nafkah. Nah, itu teman-teman. Betul banget. Betul. Karena saya masih banyak nemuin nih teman-teman teman sebaya atau teman-teman di bawah saya yang ketika kita
ngomongin ini nih, pentingnya proteksi seorang pencari nafkah, itu merasa, ntar dulu lah Wid, kan gue masih muda, masih ini. Nah, masih banyak tuh Tio. Jadi Iya, sebenarnya kerjaan kita masih banyak Tio. Kerjaan kita masih banyak nih. benar. Uh, Iya, ya. sayang banget sih Mas Fit, karena apa ya, balik lagi justru logikanya gini ya, logikanya Mas Fit ya. Mas Fit kalau beli tas lebih suka beli tas yang mana? Tas yang bagus atau yang reject? Yang bagus dong. Ya, Yang sama bagus. di mana-mana ketika akan dilindungin, akan diproteksi, itu Ya. pasti yang kondisinya stabil, yang kondisinya sehat. Ya, Kalau betul. sudah ada resiko, itu nggak bisa dengan mudah prosesnya. Betul. Banyak tantangan prosesnya. Ya, Jadi ya. harusnya kapan nih mulainya? Ya sekarang, malam ini Ya. juga harusnya. Tapi Betul, Tio, setuju. uang saya pas-pasan. Nah balik Ya, lagi. nah, tanya lagi. Bilang, nah balik lagi. Tapi gue gini, aku mau Tio, atau aku mau Mas Wid gitu kan. Tapi uangku pas-pasan. Oke, semua akan ngomong gitu pastinya. Uang pas-pasan. Pelan-pelan deh. Coba pelan-pelan. Dari semua income yang ada, itu paling banyak untuk apa pengeluarannya? Ya. Jangan-jangan banyak bocor halus nih. Iya, betul. Hal-hal yang sebenarnya, nah, Iya. kebutuhan keinginan ya Tio ya. Ini sebenarnya cuma keinginan dijadiin gitu. Sementara yang sebenarnya basic kebutuhan ya apa terbalik-balik lah kalau Nah, ini iya. dalam pelaksanaannya. Oke, jadi pencari nafkah utama ya itu yang harus diproteksi. Harusnya itu dulu Mas Wid. Iya. Itu sudah, nah baru kita mulai pikirin ya kalau spouse dan anak-anak ya. Karena sharing sedikit yuk, aku juga ketika aku menikah punya anak pertama, itu aku tahun 2005 pertama kali ketemu yang namanya seseorang yang menawarkan proteksi Tio. Dan ketika dijelaskan, aku tuh langsung, ini bagus nih, aku butuh gitu. Dan aku langsung ambil tuh, itu polis pertama tuh 2005 Tio. Nah, begitu anakku lahir di 2006, aku beli polis kedua lah buat anakku ya. Tapi melindungi aku untuk dananya anakku, ceritanya gitu kira-kira. Nah, berjalan terus anakku nambah lagi kan, 2, 3. Anakku sekarang 3 Tio. 3 cowok. Jadi ya pada akhirnya semuanya kan harus aku proteksi dong. Nah, aku harus lindungi kalau terjadi resiko sama mereka, sakit, rawat inap, ya. Dengan adanya ini tuh ngebantu banget. Dari 3 anakku yang relatif beberapa kali masuk, ya ini cerita ya, rumah sakit, itu anakku yang pertama. Anakku yang pertama ini terakhir kemarin masuk rumah sakit Desember 2019. Karena Devan ya? Ya, kelelahan lah, dia habis main basket apa segala macem, mau ujian akhir drop. Nah, pas dibawa ke dokter, ya dokternya bilang, Pak, ini harus diobservasi, rawat inap. Oh ya sudah. Nah, karena sudah punya proteksi, aku tenang. Gitu loh. Tenang aja, ya udah masuk, dirawat dengan baik 4 hari, ternyata membaik, alhamdulillah, puji syukur keluar. Dan biaya yang aku harus keluarkan ya relatif nggak ada gitu, karena sudah di cover dengan produk yang namanya proteksi ini ya Tio ya. Itu penting banget. Nah, itu ada di sini Mas. Jadi nggak pernah lelah ya, nggak pernah lelah untuk mengingat kita semua, termasuk saya juga, bahwa ini penting banget nih, fondasi. Balik lagi ya, rumah itu nggak cuma atapnya harus bagus. Iya, fondasinya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu Mas Wid, kan teman-teman juga sudah tahu semua ya bahwa iya. Pertanyaan berikutnya adalah kapan nih mau segera diproteksi jiwanya? Entar nunggu uang. Nah, ini yang sering kejadian kan? Iya banget, bener banget itu. Aku jadi curhat itu kalau kayak gitu. Iya kan? Entar nunggu uang. Oke, sekarang kalau nunggu uang, yang benar itu uang yang nunggu kita atau kita nunggu uang? Uang nunggu kita dong. Uang nunggu kita. Bener atau gini deh. Kita nunggu uang. Kita nunggu uang. Gini Mas Wid. Kita nunggu uang atau uang yang nyari kita? Kita nunggu uang atau uang nyari kita? Uang nyari kita ya? Harusnya kan uang nyari kita ya. Uang nyari kita. Oke, ini sebenarnya dengan adanya perlindungan itu uang nyari kita loh.
Iya, iya, Kenapa iya. uang nyari kita? Kebayang Mas Wid. Mas Wid itu mungkin ngerasanya ketika nabung, kayak nggak usah Mas Wid deh, aku deh. Ya, Aku ya, tuh ya, kalau mau nabung, itu kan aku kan spend money ya, aku keluarin uang ya, nih. ya. Kesannya aku tuh kayak uangku hilang kesannya. Pesannya. Karena kenapa? Karena mindsetku tuh udah kebiasaan uang itu Hmm. untuk shopping, Hmm. jalan-jalan, Mindset ya. untuk Oke. beli makan. Ini mindset kan. Padahal Hmm. uangku tuh nggak kemana-mana, ada di situ. Nah, ini nanti pada akhirnya uang ini yang akan nyari kita. Kenapa? Karena kita udah ada. Hmm. Jadi mereka akan datang, akan datang, Ya, akan datang. Uang itu akan datang. betul. I see. Oke, proteksi itu seperti itu. Nanti pada saatnya dia akan datang ke kita. Dalam bentuk Ya, apa? Dalam bentuk perlindungan ya, jiwa, dalam bentuk ya, perlindungan tadi kayak yang Mas Wiwit alami ya di ya. rumah sakit. Dia yang datang kan mencari Mas Wiwit kan. Betul, betul. Tapi kalau kita yang nggak mau spend, akhirnya Ya, apa? Kita yang kebingungan nyari uang tuh di mana? Mana nih uangnya mana? betul. Nggak ada Ya, pada uang, nggak saat ada uang. bil rumah sakit keluar ya. Jadi Iya, konon kan di rumah sakit itu yang paling nyeremin bukan dokter, bukan suster, tapi bukan. ruang kasir tuh. Nah, ruang Itu yang kasir paling nyeremin bener. tuh. Karena kita itu nggak mau mengeluarkan uang. Akhirnya Iya, uang nggak iya. mau nyari kita, cari dia. Iya. Kadang-kadang tuh kita suka pelit ya Tio sama diri sendiri ya. Padahal kan ya kita kerja capek Nah, tentu. itu Mas Kemudian Wid. kita capek kerja ya tentu kan kita harus menghargai apa diri kita lah ya. Diri kita ini kan harus dihargai banget nih. Iya, Karena tanpa diri kita iya, ya nggak ada artinya tuh kita nggak bisa kerja, nggak bisa yes. nyenengin pasangan, nyenengin keluarga gitu. Dan itu mestinya menjadi Benar, benar. perhatian teman-teman semua ya bahwa yuk mulai dari sekarang pikirin udah ngasih tanda sayang apa ke diri kita gitu ya Tio ya. Kira-kira gitu. Nah, Cakep ya? Tanda hati ya. sayang. Aku barusan mau ngomong itu loh. Aku Ya, mau ya. ngomong itu. Ya, zaman sekarang nih ya, Cie, kan udah mulai pinter nih, sedikit ya. Zaman sekarang, kalau yang namanya cinta, itu nggak cuma omongan, tapi dalam bukti wujud nyata. Mana nih buktinya kalau emang cinta? Apa? Kamu di cover nggak? Ntar jangan sampai kamu kenapa-napa, aku yang mengcover kamu lagi. Nah, itu yang mesti harus di-prepare dari sekarang. Oke. By the way, Mas Fit, ada yang mau tanya nggak kira-kira dari teman-teman yang gabung? Oke, ini saya bacain komentarnya ya dari dari Mbak Novi hadir malam minggu bersama Coach DJ. Thank you Mbak Novi. Kemudian ada Mbak Dina, ya Inces hadir. Nah, dia absen aja nih. Arina hadir. Zeta asik, bahasannya seru. Zeta ini temenku yang tinggalnya di Bali, di Denpasar, Bali. Beliau psikolog. Kemudian ada Teh Dede Sela ini dari Labuan Pandeglang. Dia bilang hadir. Nah, ini kayaknya menikmati obrolan kita. Nah, ini ada Arina. Arina bilang gini, waktu tadi kita ngomongin pengen sesuatu, pengen kopi, pengen makanan, GoFood, ya. Wah, susah tuh nggak pesen lewat ojek online deh. Jadi apa ya, dorongan keinginan itu demikian kuat ya Tio ya. Untuk hal yang sifatnya misalkan makanan, kopi gitu ya. Kalau kita memang suka banget, kadang-kadang kita malas untuk turun ke dapur, ngelihat ada bahan apa, terus kita bikin gitu. Nah, lebih memilih tangan yang gerak gitu. Nah, ada satu lagi nih. Kalau ada satu lagi nih dari Zeta. Dari Zeta yang di Denpasar, dia bilang gini, tanda sayang ke diri kita mengubah pola pikir tentang materi katanya. Tanda sayang dari kita mengubah. Nah, cuman ya mungkin kita bisa bahas untuk Zeta ya. Zeta, pertanyaan saya ke Zeta nih jadinya, tanda sayang ke diri dengan mengubah pola pikir tentang materi, wujud yang bisa dilakukan seperti apa gitu? Apakah hanya di tataran pikiran aja? Atau ada real action kan? Ada tindakan nyata yang kita lakukan sebagai bentuk tanda sayang kita ke diri kita. Iya, benar. Jadi benar, setuju sama Mas Wiwit. Benar Mas Wiwit. Jadi balik lagi dari semua obrolan kita dari jam 8 tadi,
Ya. sampai jam 20.55 itu Eh, endingnya itu adalah jadi actionnya kapan nih mau dilakukan, karena seperti ya. saya tahu bahwa saya harus punya dana darurat, saya harus punya proteksi. Dan pada saat saya waktu itu ada rezeki, ini tantangan loh, berat banget tantangannya. Uang ini, uang ini mau dibeliin barang yang saya pengen banget untuk saya rewarding kepada diri, atau saya fokus kepada yang namanya proteksi. Itu nggak mudah, sangat-sangat nggak mudah. Namun saya bersyukur menghadapi banyak tantangan di tahun-tahun yang sebelumnya, tantangan yang sangat nggak mudah untuk dihadapi dan nggak mudah untuk dijalani. Itu Ya. membuat saya berpikir, oh nggak bisa. Yang namanya proteksi itu harus. Ya. Yang namanya dana darurat itu harus. Karena Ya. saya udah pernah mengalami di mana itu semua nggak ada, saya mesti mikir, lebih pusing. Betul. Pusing banget Betul. rasanya. Nah, Ya. that's why teman-teman, teman baik semua yang hari ini lagi join nonton, ya. Ya. Saya berharap itu biar saya aja menghadapinya, saya mengalaminya, dan Cukup. teman-teman cukup saya aja dan teman-teman Ya. sekarang yuk segera take action. Gimana caranya hubunginlah Coach Wiwit ya untuk caranya, karena Mas Wiwit sudah sangat tahu apa yang bisa teman-teman apa yang teman-teman butuhkan. Karena baik lagi Sebenarnya itu nggak gini. mudah. Satu lagi Tio yang seringkali Iya. aku rasa mungkin di antara kita juga sebelum-sebelumnya kalau ngomongin tentang perencanaan keuangan itu suka kayak tabu ya. Aduh, gue mesti ngomong sama siapa nih ya, planningnya begini-begini. Seolah-olah ya balik lagi, saya juga tahu tentang hal ini tuh bukan dari siapa-siapa, tapi belajar sendiri Tio, jatuhnya ya. Bukan dari orang tua saya nggak ngajarin. Wait, kalau punya duit, kamu mesti begini-begini. Enggak. Bapak, ibu yang dua-duanya seorang pegawai negeri di bidang keuangan, accounting, nggak pernah ngasih tahu. Ya, oke, cuman bilang nabung gitu. Tapi kan nggak spesifik kan, mesti ngapain di usia segini, mesti ngapain. Nah, akhirnya proses pencarian itu dimulai dari diri sendiri tuh, mencari tahu, belajar dari mentor, dari coach, dari para perencana keuangan yang hebat, dan akhirnya sekarang kita dapat ilmunya. Nah, ilmu yang sudah didapat ini yang akhirnya semangatnya adalah pengen dibagikan ke teman-teman. Dan ya saya juga mau bilang pada kesempatan malam hari ini ke teman-teman yang menyaksikan acara ini, penting loh ngomongin soal planning keuangan teman-teman, perencanaan keuangan teman-teman dengan yang ahli ya Tio ya, dengan yang ahli, supaya bisa dapat saran yang juga tepat gitu. Jangan sampai kepleset juga, karena ya bisa jadi setiap orang bisa ngasih saran nih, baiknya duitmu dipakai begini, pakai begini. Nah, kalau orang itu nggak kompeten, cuman sekedar ya asal ngomong, nah itu juga bisa membahayakan diri kita ya Tio ya. Banget Mas, karena kalau tadi kan Mas Wiwit bilang, mungkin beberapa masih berpikir, duh kayak tabu banget deh kalau saya buka-bukaan masalah finansial saya. Nah, lebih nggak enak mana nih, lebih tabu mana nih, kita ngutang, ya, kita ngutang karena mungkin ada resiko yang terjadi, atau kita membuka diri supaya ditolong agar tidak ada hutang di kemudian hari. Itu sih paling gampangnya gitu aja. Nah, ini ada Zeta udah respon nih, alhamdulillah Mas Wid, aku udah punya proteksi yang berjalan sekian waktu. Saking sayangnya sampai baru-baru ini saya upgrade proteksinya. Nah, aku seneng banget nih kalau dengar kabar teman kita yang kita kenal ya, itu menginformasikan gue udah upgrade Wid, gue udah punya. Ya udah, buat saya tuh berita baik tuh. Saya jadi lebih tenang. Temen gue nih yang gue sayang nih, udah ada dia udah punya lah proteksinya. Nah, sekarang aku tinggal pikirin siapa lagi nih yang belum nih. Siapa yang perlu dibantu? Karena benar. Nah, aku suka tuh Mas Wid, siapa yang perlu dibantu? Karena sebenarnya tugas kita tuh adalah menolong, membantu teman-teman. Mereka tahu, hanya mungkin belum terlalu mendalam memahami bahwa itu urgent. Itu hal yang harus ada. Betul. Gitu ya. Jadi tugas kita adalah mengingatkan, hey, ayolah, lebih baik sekarang kita menahan style kita untuk masa depan yang terbaik daripada nanti kita pusing cari pinjaman, kita pusing pakai kartu kredit, kita pusing mau nggak mau kalau udah tabungan terkuras habis, aset akan terjual, bahkan terlilit hutang. Nah, jangan sampai. Amit-amit ya. Mulai sekarang ya, jangan sampai. Iya, jangan sampai gitu. Gila. Ini ngomongin kayak gini nih 1 jam nggak berasa sih.
1 jam nggak Iya loh, lagi itu udah udah sampai ke 59 menit ya. 59 Luar menit biasa. loh. Tapi aku seneng banget ya. Aku seneng banget nih ngobrol sama Tio. Ya sama-sama diingatin. Akhirnya aku diingetin lagi dengan piramida keuangan bahwasanya fondasi itu harus benar-benar kuat dan fondasi yang kuat itu terdiri dari dana darurat, kemudian proteksi ya, Kebutuhan proteksi ya. dan kebutuhan dasar itu harus Yes. kuat. Tuh. Nah, Iya. hal-hal yang sifatnya lifestyle ya, gaya hidup itu kalau digambar Tio tadi adalah analoginya atap ya, atap artinya ya Yes. mungkin kalau dasarnya belum kuat, better fokus deh ke basicnya aja dulu gitu. Iya. Untuk Benar kita banget. gunakan barang-barang atau benda-benda yang fungsinya udah oke aja ya, bukan membeli merek ya. Merek kan cenderung mahal gitu ya, tapi yang penting baju itu fungsinya bagus, nyaman dipakai gitu ya. Iya. Dan relatif tahan lama gitu. Oke. Iya, benar banget Mas Wid. Jadi memang balik lagi pertanyaan ke teman-teman adalah kapan mau mewujudkan tanda cinta kita pada diri sendiri ya Tio ya. Nah, sebenarnya endingnya itu tuh yang tadi sudah aku catat. Sudah aku catat. Ya. Endingnya adalah kapan nih mau segera memulai, karena kan sudah tahu semua 1 jam kita udah ngobrol dan saya cerita yang saya alamin, yang saya hadapi, dan akhirnya sekarang saya sedang memperbaiki fondasi saya dan saya bersyukur akhirnya mengalahkan ego untuk ya udahlah pakai yang ada, tinggal tambahin aksesoris. Kapan untuk segera kita mau melangkah ke yang lebih baik lagi? Gitu Mas Wid dari saya. Waktunya adalah sekarang ya Tio ya, karena kita nggak tahu besok kan, besok mau ada angin, ada hujan, ada badai ya. Waktunya sekarang untuk ngikutin. Oke Tio, mungkin sebelum kita berpisah, ada closing statement atau pesan-pesan buat teman-teman Arpega yang mungkin malu-malu nyimak ya. Tapi by the way, sebenarnya ini connect sama FB aku kan ya, takutnya mereka mungkin karena nggak tahu atau gimana gitu, tapi nggak apa-apa lah. Tahu Mas Wid juga nanti akan kiriman ke YouTube juga kan ya? Ya, nanti aku akan tayangkan ulang di YouTube. Nah, nanti dari situ Tio bisa reshare lagi. Karena biasanya gini Tio, aku kalau lagi streaming gini aku pakai iPad. Nah, bukan pakai laptop. Ini laptop kan punya istri ya. Jadi login Facebooknya itu Facebook istri kan. Jadi aku nggak lihat nggak lihat timelineku gitu. Nah, biasanya kalau di timelineku tuh aku bisa share ke Tio untuk nonton bareng lah ceritanya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini tayangan langsung ini dilihat oleh cukup banyak orang, Tio. Lebih dari 6, 7, sampai 10 lah, up and down. Dan komentarnya sangat-sangat interaktif juga. Teman-teman yang memperhatikan pembicaraan ini ya. Ya, bahasannya asik katanya. Bahasannya asik. Dan ini memang sesuatu yang ya benar, kita harus bicarakan, bisa ingetin teman-teman untuk kebaikan kita semua bahwa ya kita harus menghargai, mencintai diri kita sendiri sebelum kita bisa berbagi atau berbuat sesuatu kepada orang-orang lain di sekitar kita ya Tio ya. Saya jadi ingat cerita ini ketika kita naik pesawat tuh, konon kalau kondisi darurat oksigen turun, yang harus kita selamatkan itu kan kita sendiri, kita duluan ya Tio. Tarik nafas dulu kita, baru kita bisa, kalau kita bawa pasangan atau anak, baru kita bisa bantu ya. Mungkin analogi itu bisa kita pakai untuk apa yang kita bicarain pada malam hari ini, Tio ya. Betul ya? Benar banget Mas Wid. Jadi itu benar banget. Jadi teman-teman, bagi semua yang hari ini hadir, thank you banget sudah mendengarkan sharing kehidupan saya. Kenapa saya menceritakan apa yang saya alami? Karena akan lebih stafilnya kalau teman-teman itu mendengar kisah hidup orang lain. Biasanya kan gitu ya, testimoni itu akan lebih strong. Nah, jadi sebisa mungkin, sesegera mungkin, segera menguatkan fondasi, yaitu kebutuhan dasar pekerjaan kita, kemudian proteksi kesehatan, dan dana darurat. Kenapa? Karena ini adalah fondasi yang paling penting. Saya sudah mengalaminya. Fondasi proteksi dan dana darurat saya waktu itu lagi kena turbulence, ya nggak mudah menghadapinya, dan bersyukur hari ini saya sudah mulai bisa menguatkan.
Itu biar saya menghadapi, biar saya Ya, merasakan. Teman-teman cukup dengar cerita dan segera ya. proteksi keluarga Anda sekarang juga. Sip, sip. Saya terima kasih Thank you banyak Mas nih. Wiwit ya Ya, untuk malam hari ini. senang banget aku bisa ngobrol-ngobrol sama Tio after long time. Ya mungkin next time kita bisa atur-atur Oh, oh, lagi oh. atau kalau Tio Sama-sama. punya channel Instagram live atau apa, pengen ajak aku ngobrol, aku dengan senang hati hadir ya kalau Sip. diundang. Uh, Oke. Okay. Oke Tio, Nanti kita thank you ya. jadwalkan ya di Siap. Nanti kita ya. Oke, atur-atur thank you Mas lagi ya. Wiwit ya. Thank you Ya, semuanya. oke. Dadah Ya, Tio. stay safe. God Yo. bless. Bye. Ya, demikian teman-teman obrolan saya dengan teman saya Tio tentang ya pentingnya mempersiapkan dasar dari piramida keuangan, di mana itu terdiri dari pekerjaan kita, kemudian dana darurat, serta proteksi teman-teman. Proteksi itu ada beberapa macam sih. Kita bisa membeli proteksi untuk diri kita, untuk jiwa kita, kemudian untuk kesehatan kita. Kemudian yang paling penting nih menurut saya, teman-teman juga harus siapin proteksi terhadap penyakit kritis teman-teman. Kenapa? Karena penyakit kritis ini menurut data WHO itu dialami oleh 80% orang Indonesia sebelum mereka tutup usia, teman-teman. Dan rasanya harga untuk memiliki sebuah proteksi saat ini ya saya bisa bantu itu tidak terlalu mahal teman-teman, tidak terlalu mahal. Yang penting buat teman-teman yang penasaran nih pengen tahu emang berapa sih Wit kalau gua mau prepare proteksi buat diri gua sendiri yang optimal, kita bisa bicarain, kita bisa bicarakan, saya bisa bantu hitungkan, saya bisa tunjukin manfaat yang bisa teman-teman dapat, dan at the end teman-teman yang mutusin kebutuhannya seperti apa, kemampuannya seberapa. Begitu teman-teman. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman tentang perencanaan keuangan di masa pandemi. Kita akan ketemu lagi ya, insya Allah di Sabtu depan dengan topik yang lain yang sudah saya siapkan juga. Saya ucapkan selamat malam teman-teman, selamat beristirahat, stay safe, healthy, and keep productive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.